Adapun orang yang membantah, oh hadis Abu Hurairah itu dhaif, bukan dari aspek sanad, sanadnya tadi sahih, riwayat Imam Ahmad, tapi dari aspek matan isinya. Kenapa? Karena apa? Pada hari kiamat tidak ada taklif, tidak ada ujian. Kiamat itu, kehidupan setelah kiamat hanyalah saat untuk hisab, bukan saat untuk diuji. Makanya hadis ini dhaif kata mereka. Dijawab bahwa yang dimaksud tidak adalah taklif, tidak ada kewajiban di akhirat, maksudnya di surga dan di neraka. Itu memang tidak ada, yang sudah masuk ke surga, sudah masuk ke neraka, nggak ada lagi kewajiban. Yang di neraka dihajar terus, yang di surga memperoleh nikmat terus. Adapun sebelum masuk surga, sebelum masuk neraka ada ujian? Ada. Dan Al-Quran menjelaskan itu. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarun nasu yaumal qiyamah fayaqulu man kana ya'budu syai'an falyattabi faminhum may yattabi'u syams wa minhum may yattabi'ul qamar wa minhum may yattabi'ut tawaghit wa tabqa hadhil ummah fiha munafiquha. Pada hari kiamat nanti manusia dikumpulkan, lalu dikatakan, siapa yang ketika di dunia menyembah sesuatu, hendaklah sekarang mengikuti sesembahannya. Di antara manusia ada yang mengikuti matahari, masuk dengan matahari neraka. Matahari nanti dimasukkan ke dalam neraka. Apa salah matahari sampai masuk neraka? Enggak salah. Terus kenapa diazab? Bukan diazab, sebab matahari tidak memiliki rasa. Dia tidak terazab dengan masuk ke dalam neraka. Lalu kenapa dimasukkan? Untuk memberikan kadar tambahan azab kepada para penyembahnya. Oh, itu Tuhan yang saya sembah juga masuk neraka. Secara persis itu lebih dahsyat penderitaannya. Di antara mereka ada yang menyembah bulan lalu mengikuti bulan. Di antara mereka ada yang menyembah togut. Togut itu segala sesuatu yang disembah selain Allah dan dia ridho disembah. Yang menyembah Fir'aun, yang menyembah Raja Namrud, semuanya masuk neraka, mengikuti sesembahannya. Wa tabqa hadhil ummah, tersisalah umat Islam ini. Mereka semua menyembah Allah. Dan di kalangan umat ini yang menyembah Allah ada kalangan orang-orang munafik. Mereka menyembah Allah, iya, tapi nifaq. Fayukshafu an saqin fala yabqa man kana yasjudu lillah min tilqa'i nafsihi illa adhanallahu lahu bisujud wa la yabqa man kana yasjudu ittiqa'an wa riya'an illa ja'alallahu dhahrahu tabaqatan wahidah kullama arada ayasjuda kharra ala qafah. Lalu Allah menyingkapkan betisnya. Ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, dan ini menjadi penafsir bagi ayat nanti kita bacakan. Allah menyingkapkan betis dalam ayat. Wa yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujud yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujud fala yastathi'un khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. Allah menyingkapkan betisnya, maka tidak ada yang tersisa dari kalangan orang yang sujud kepada Allah kecuali diizinkan sujud. Ketika Allah menyingkapkan betisnya, orang-orang disuruh sujud, semuanya sujud. Dan tidaklah ada orang yang dulu ketika tapi ria atau karena ittiqa. Ittiqa itu cari selamat.
Nah, itu orang-orang munafik ikut-ikutan ibadah, ikut-ikutan gaul, cari selamat, cari keuntungan dunia. Orang munafik pura-pura masuk Islam dengan dua motivasi. Motivasi pertama cari selamat, motivasi kedua cari keuntungan. Karena dominasi Nabi dan kaum muslimin di Madinah, yang tidak masuk Islam tidak memiliki ruang untuk bisa berperan. Maka orang munafik pura-pura masuk Islam biar bisa berperan, memperoleh keuntungan duniawi, jabatan, pengakuan, gitu tuh. Maka orang munafik yang sujudnya karena kemunafikan, alasan kemunafikan, Allah jadikan tulang punggungnya keras heras. Setiap kali mereka itu mau sujud, mereka jatuh ke tengkuknya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Qalam 42, yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Pada hari itu Allah menyingkapkan betisnya. Diserulah orang-orang untuk sujud. Orang muslim bisa sujud. Karena ketika di dunia mereka biasa sujud secara ikhlas dan tulus. Adapun orang munafik, mereka tak mampu sujud. Badannya heras, naon heras tuh. Keras, nggak bisa dibungkokin. Setiap kali mereka mau sujud terjatuh ke kepalanya. Apa kata Allah? Khasyiatan absaruhum tarhaquhum dhillah. Mata mereka terbelalak, mereka diliputi oleh kehinaan. Wa qad kanu yud'auna ila sujud wa hum salimun. Karena apa? Dulu ketika di dunia mereka diajak sujud dalam keadaan mampu sujud tapi tidak mau sujud. Ini ditujukan bagi beberapa jenis orang. Pertama, orang muslim yang tidak sholat. Disuruh sujud dalam keadaan mereka mampu sujud, nggak mau sholat. Kedua, orang munafik disuruh sujud secara ikhlas. Mereka sujud tapi untuk kepentingan dunia juga nggak bisa. Syekh Fadl Ilahi dalam mengarang satu kitab judulnya Ahammiyatus Sholatil Jamaah, pentingnya salat berjamaah. Di sana dibahas hukum salat berjamaah bagi laki-laki tanpa udzur wajib. Salah satu dalilnya ini. Imam Ibnu Katsir menukil, siapa orang yang nanti di akhirat disuruh sujud tapi tak bisa sujud, para orang ingin sujud tapi tak bisa, adalah mereka yang tidak menunaikan salat secara berjamaah di masjid. Dinukil pendapat seperti itu. Nah, ayat ini dan beberapa ayat dalilnya minal adillatil lati ja'at biwuqu'it taklif fil arsad. Ini termasuk dalil-dalil yang menjelaskan adanya kewajiban di akhirat sebelum ke surga dan ke neraka. Ada perintah, ujian, dan salah satu contoh ujian di akhirat sebelum ke surga ke neraka, 4 orang tadi yang tidak teruji di dunia. Orang yang tuli nggak bisa dengar dakwah, orang yang idiot tidak berfungsi akalnya, tidak sampai dakwah kepada dia. Orang yang pikun nggak sampai dakwah kepada, maksudnya pikun ketika Islam datang. Tapi kalau pikunnya sekarang, sebelum pikun kan pasti dia normal ya. Maka dia terkena kewajiban selama belum pikun, masih normal, bisa memahami, bisa menggunakan akalnya secara normal, kena kewajiban. Lalu pikun, nah pikunnya sudah tidak lagi dihisab. Tapi amalan sebelum pikun dihisab. Ke surga dan ke nerakanya tergantung amalan sebelum pikun tersebut. Tapi ada orang ketika Islam datang dia sudah pikun.
Itu yang ketiga. Dan yang keempat, orang yang ada di masa fatrah. Maka keempat orang ini diuji di akhirat, disuruh masuk ke dalam neraka. Siapa yang taat masuk di saya, neraka itu dingin dan nyaman baginya. Siapa yang tidak mau, dialah yang akan menjadi penghuni neraka. Ya, itulah penjelasan pihak ketiga. Wallahu a'lam bissawab.